Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Yusi Rahmatwati SPD sebagai pembimbing kami dan Ibu Sri Wilujeng SPD dan juga murid-murid yang telah menyempatkan waktunya untuk berkumpul bersama di pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Berkat ridhonya, kita dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan kegiatan kali ini. Saya ingatkan terlebih dahulu bagi para hadirin untuk tetap mematikan mic, menggunakan background, dan mengaktifkan kamera selama acara ini berlangsung. Untuk acara kali ini akan dipandu oleh moderator kita. Sebelumnya, izinkan saya membaca biodata Saudari Nadia terlebih dahulu. Nadia Nariswari. Lahir di Bogor pada tanggal 15 Juni tahun 2007 dan sebelumnya bersekolah di SMP Negeri 1 Cibinong. Selanjutnya untuk memandu acara kali ini kepada Saudari Nadia selaku moderator dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudara Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya kita semua dapat berkumpul dan berjumpa melalui virtual dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada gugus 4 grup 6 yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi moderator dalam acara webinar kita kali ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung kepada yang terhormat Ibu R. Sri Wilujeng MPD selaku tamu undangan, Ibu Yusi Rahmawati SPD selaku instruktur dan pendamping gugus, serta teman-teman semua yang berbahagia. Kali ini saya Nadia Nariswari selaku akan memandu acara selama 30 menit. Perlu saya informasikan, narasumber kita hari ini ada dua, yaitu Saudara Nabil dan Saudara Fahrizal, yang akan membawakan tema energi bersih dan terjangkau. Saya ingatkan bagi para hadirin yang sekalian yang belum mengisi link presensi yang telah dibagikan untuk segera mengisi link tersebut. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan profil kedua narasumber berikut ini. Narasumbernya pertama yaitu Saudara Nabil Ibrahim yang lahir pada Jakarta 1 November 2007, sebelumnya bersekolah di SMP Negeri 12 Depok dan bercita-cita menjadi pengusaha. Narasumber kita yang kedua yaitu Saudara Fahrizal Eka Saptanto yang lahir pada 18 September 2008, sebelumnya bersekolah di SMP Negeri 16 Depok dan bercita-cita. Baik, tanpa perpanjang kata lagi, langsung saja kita sambut Saudara Fahrizal dan Saudara Nabil. Terima kasih kepada Saudari Nadia selaku moderator yang telah mengizinkan serta memberikan kesempatan kepada kami untuk membawakan materi kali ini. Saya sendiri Nabil Ibrahim dan Saudara Fahrizal Eka yang akan membawakan materi kali ini. Tanpa membuang-buang waktu, mari kita masuk ke materinya. Saudara Fahrizal bisa share screen. Baik. Sudah terlihat? Mari kita masuk ke materinya. Energi bersih dan terjangkau. Next. Apa sih energi bersih dan terjangkau? Energi bersih dan terjangkau adalah energi yang dihasilkan oleh sumber energi yang dalam produksi dan penyediaannya tidak menimbulkan emisi gas rumah kaca. Jadi energi ini tentu saja lebih ramah lingkungan. Salah satunya adalah biofuel. Kali ini kita akan lebih berfokus kepada biofuel. Next. Apa itu biofuel? Biofuel adalah energi yang terbuat dari materi hidup, biasanya tanaman. Jadi, biofuel itu terbuat dari materi hidup seperti tanaman dan lain-lain yang diproses sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menjadi bahan bakar. Biofuel dianggap energi terbarukan karena menggunakan tanaman sebagai bahan utamanya. Tentu saja biofuel dapat diproduksi secara terus-menerus, mengurangi peran dari bahan bakar fosil dan telah mendapat perhatian dalam transisi ke ekonomi rendah karbon. Karena biofuel itu rendah karbon dan ramah lingkungan, tentunya kita akan lebih tertuju pada biofuel untuk menggantikan bahan bakar fosil untuk kedepannya. Next. Apa kelebihan biofuel? Yang pertama jelas, biofuel itu lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Karena bahan bakar fosil seperti yang kita tahu,
Bahan bakar fosil itu menimbulkan sangat banyak polusi ketika digunakan, berbeda dengan biofuel yang tentu lebih rendah polusi. Yang kedua, harganya yang lebih terjangkau. Karena biofuel itu energi terbarukan yang dapat diproduksi secara terus-menerus dan dalam jumlah yang tidak terbatas, maka otomatis harganya pun akan lebih terjangkau. Yang ketiga, energi terbarukan atau jumlahnya yang tidak terbatas. Biofuel sendiri dapat diproduksi secara terus-menerus, tidak seperti bahan bakar fosil. Oleh karena itu, ini menjadi kelebihan tersendiri bagi biofuel. Next. Tujuan penelitian biofuel. Yang pertama, tujuan penelitian biofuel adalah memecahkan masalah pemanasan global akibat emisi gas rumah kaca. Seperti yang kita ketahui, bahan bakar fosil ketika digunakan akan menimbulkan polusi. Polusi tersebut akan mengendap di lapisan atmosfer yang dapat meningkatkan suhu bumi. Oleh karena itu, kita mencari alternatif lain untuk menggantikan bahan bakar fosil itu sendiri jauh lebih ramah lingkungan. Tujuan yang kedua, mencari pengganti minyak bumi dan gas alam yang jumlahnya terbatas. Ya, jadi minyak bumi dan gas alam itu jumlahnya terbatas dan jika digunakan secara terus-menerus pasti akan terus berkurang dan suatu saat bisa habis. Oleh karena itu, kita harus memikirkan suatu terobosan baru untuk menggantikan minyak bumi dan gas alam. Salah satunya adalah biofuel yang dapat diproduksi secara terus-menerus dalam jumlah yang tidak terbatas. Tujuan yang ketiga adalah mencari energi terbarukan. Tujuan yang ketiga, mencari energi terbarukan yang bisa didapatkan dengan harga yang jauh lebih murah dan jumlah yang tidak terbatas. Next. Jenis-jenis biofuel. Yang pertama ada biodiesel. Biodiesel adalah minyak dari tumbuhan atau hewan yang sudah dipakai sebagai atau digabung dengan minyak solar untuk dan armada yang mesin diesel. Jadi biodiesel sendiri bisa digunakan sebagai campuran untuk mobil dan bahan armada industri dengan bermesin diesel. Yang kedua ada biogas. Biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik yang mendegradasi bahan-bahan organik. Aktivitas anaerobik sendiri itu pengelolaan limbah anaerobik adalah jenis pengelolaan biologis di mana mikroorganisme anaerob digunakan untuk mengurai dan menghilangkan kontaminan organik dari limbah air. Contoh dari bahan organik ini adalah limbah organik yang dapat diurai oleh makhluk hidup dalam kondisi anaerobik seperti pupuk, tanaman, ataupun feses hewan ternak. Yang ketiga ada bioetanol. Bioetanol pada dasarnya adalah etanol atau senyawa alkohol yang diperoleh melalui proses fermentasi biomasa dengan bantuan mikroorganisme. Bioetanol yang diperoleh dari fermentasi bisa memiliki berbagai macam kadar. Nah, beberapa hal yang dapat memengaruhi kadar tersebut adalah antara lain suhu udara, pH air, dan zat hara, unsur hara. Next. Oke, jadi selanjutnya ada proses produksi. Nah, untuk bagian proses produksi ini akan dilanjutkan oleh Saudara Fahrizal Eka. Untuk Saudara Fahrizal dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Saudara Nabil telah membawakan materi dan menjelaskan apa itu biofuel dan beberapa saja jenisnya. Saya di sini akan menjelaskan proses produksi biofuel. Berikut ini adalah proses produksi dari energi biofuel yaitu biodiesel, biogas, dan bioetanol. Yang pertama di sini ada biogas. Ya, untuk biogas yang pertama itu kita membutuhkan kotoran ternak, lalu dimasukkan ke dalam drum umpan atau saluran inlet, lalu disalurkan ke reaktor biogas. Ampasnya itu menjadi pupuk organik, jadi dikeluarkan menjadi pupuk organik dan gasnya diambil, dimasukkan ke pengaman gas, lalu ditampung di penampung biogas. Lalu disalurkan lagi ke kompor biogas, generator, Patromax, dan lain-lain. Jadi di sini kotoran ternak itu bagian input, lalu prosesnya itu di reaktor biogasnya, lalu outputnya itu di pupuk organik, dan pemanfaatannya itu di kompor biogas, generator, Patromax, dan lain-lain. Jadi kita bisa memanfaatkan biogas setelah itu. Ya, yang kedua ada biodiesel.
Biodiesel itu berbahan dasar minyak nabati hewani. Jadi bahan baku utama untuk pembuatan mesin diesel antara lain minyak nabati atau crude palm oil, lemak hewani, lemak bekas atau lemak daur ulang. Jadi di bagian penyiapan itu dicampurkan oleh katalis dan metanol. Katalisnya biasanya menggunakan natrium hidroksida dan juga kalium hidroksida. Dan metanol ini zat metanol. Lalu dilanjutkan ke proses esterifikasi. Biodiesel dibuat melalui proses kimia yang disebut transesterifikasi, di mana gliserin dipisahkan dari minyak nabati. Proses ini menghasilkan dua produk, yaitu metil ester, biodiesel, monakil ester, dan gliserin, yang merupakan produk sampingan. Jadi, biodiesel ini dilakukan dengan proses kimiawi dan tidak bisa dilakukan secara sembarangan ya. Lalu dilanjutkan ke pencucian. Ini bisa menjadi dua, yang satu produk sampingan, yang satu biodiesel itu sendiri. Jadi untuk menjadikannya sebagai biodiesel itu kita setelah melakukan pencucian itu dikeringkan, diproses pengeringan, lalu menjadi produk akhir. Biodiesel sebagai bahan bakar, motor diesel dapat digunakan dalam keadaan murni atau dicampur dengan minyak diesel dengan perbandingan tertentu. Jikalau didistilasi atau disuling lalu dimurnikan itu menjadi produk samping, gliserin atau gasolin yang bisa kita sebut dengan bensin. Ya, yang ketiga ada bioetanol. Bioetanol ini berbahan dasar ubi kayu, ubi jalar, jagung, biji sorghum dan lain-lain. Ya, bahan dasarnya itu tumbuhan. Jadi tumbuhan dimasukkan lalu dihancurkan menjadi bubur, lalu dicampur dengan enzim diproses hidrolisis menjadi glukosa, lalu diproses fermentasi ini kita campurkan dengan bahan bergula seperti molasses, nira tebu, nira aren, nira nipah, batang sorghum dan lain-lain. Dan juga dicampurkan dengan ragi, urea, NPK dan lain-lain. Urea itu urin ya. Lalu setelah proses fermentasi ini menjadi etanol dengan kadar 8%. Karena kadarnya masih 8%, masih belum terlalu cukup, disulinglah di proses distilasi ini menjadi etanol dengan senyawa etanol atau alkohol dengan kadar 95 hingga 96%. 5 hingga 4% itu zat campuran lainnya. Lalu karena masih ada 5 sampai 4% zat lainnya, di proses dehidrasi alkohol ini menjadi bioetanol dengan kadar 99,5% alkoholnya. Ya. Kesimpulannya itu adalah yang pertama, biofuel merupakan pilihan bagus untuk mengurangi pemanasan global. Seperti yang dijelaskan oleh Nabil tadi, biofuel dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dibandingkan dengan minyak bumi dan minyak fosil dan lain sebagainya. Yang kedua itu biofuel bisa menjadi jawaban atas keterbatasan energi karena jumlahnya yang tidak terbatas dari hewan dan tumbuhan. Biofuel bisa menjadi jawaban atas keterbatasannya energi. Yang ketiga, biofuel bisa menjadi suatu terobosan yang dapat mengurangi biaya untuk mendapatkan energi. Ya, seperti yang dijelaskan oleh Nabil tadi, biofuel bisa menjadi suatu terobosan untuk mendapatkannya energi terbarukan. Kesimpulan lainnya adalah energi bersih atau yang biasa kita sebut dengan energi terbarukan adalah sumber energi yang memanfaatkan keanekaragaman hayati atau menggunakan tanaman dan tumbuhan, bisa menggunakan limbah industri komersial, domestik, dan juga pertanian dengan proses produksi yang berbeda-beda sesuai dengan bahan dasarnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan diucapkan, karena manusia ada tempatnya salah. Sekian dari kami, sekian terima kasih kepada Sensei, kepada Ibu Sri Wilujeng SPD, kepada Sensei Yusi SPD,
pembina OSIS, dan murid-murid yang lain. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan kepada moderator Nadia Nariswari. Selaku moderator, dipersilakan. Terima kasih kepada Saudara Fahrizal dan Saudara Nabil atas materi yang sangat luar biasa menarik. Mari kita berikan apresiasi atas pemaparannya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sebelum memulai sesi tanya jawab, saya ingatkan kembali kepada para hadirin yang belum mengisi link untuk segera mengirim presensi yang telah dibagikan. Baik, sesi tanya jawab akan saya buka. Silakan untuk teman-teman, para hadirin yang ingin bertanya bisa menekan tombol raise hand yang tersedia. Ya, silakan kepada Saudari Atta. Baik, sebelum itu perkenalkan, nama saya Atta dari kelompok 2 ingin bertanya, kenapa tidak menggunakan bahan bakar air saja? Bukankah itu lebih menghemat biaya nih dibandingkan dengan biofuel? Terima kasih. Baik, terima kasih, saya terima pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama dari Saudari Atta, mengapa tak menggunakan bahan bakar air saja? Bukankah itu lebih menghemat biaya ketimbang biofuel? Silakan dijawab oleh Saudara Fahrizal. Ya, pertanyaan yang cukup bagus dari Aflah Atta ya. Sebenarnya bahan bakar air sudah lama dicoba, contohnya oleh salah satu perusahaan industri mobil terkenal, yaitu Toyota, sejak tahun 2022 silam. Nah, lalu kenapa tidak diteruskan saja? Bukankah itu lebih murah dan terjangkau? Benar, memang murah, tapi tidak efisien jika digunakan sebagai bahan bakar, karena akan membutuhkan banyak liter air dan tabung yang sangat besar untuk menampung dan untuk menjadikannya bahan bakar. Proses bahan bakar air menjadi bensin itu dengan cara elektrolisis air atau memecahkan hidrogen dengan oksigen. Jadi yang dipakai itu hanya hidrogen saja. Jadi air itu cuma sebagai perantara saja, sumber energi aslinya adalah aki. Aki mengirimkan listrik ke air, lalu terjadilah elektrolisis. Setelah menjadi hidrogen, hidrogennya dimasukkan ke dalam pembakaran, lalu dibakar dan terjadilah gerakan. Untuk proses bahan bakar hidrogen memang ada, hanya saja harganya untuk memproduksi bahan bakar hidrogen cukup mahal. Maka dari itu, biofuel dikatakan sebagai energi bersih dan terjangkau. Ya, segitu saja. Terima kasih. Baik, apakah sudah menjawab bagi Saudari Atta? Sudah cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan kedua, saya persilakan kepada Saudari Haura untuk bertanya. Terima kasih kepada moderator. Saya Kaura dari kelompok 1. Saya mau nanya nih, biofuel itu kan energi yang terbarukan ya. Nah, biofuel ini dapat digunakan sebagai bahan bakar apa saja ya? Terima kasih. Baik, terima kasih, saya terima pertanyaannya. Untuk pertanyaan kedua dari Saudari Haura, biofuel dapat digunakan sebagai bahan bakar apa saja? Silakan dijawab oleh Saudara Nabil. Ya, terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya dari Saudari Haura. Jadi, biofuel itu dapat digunakan, umumnya biofuel digunakan sebagai bahan bakar kendaraan, pembangkit listrik, dan juga dapat digunakan sebagai pengganti gas untuk memasak. Segitu aja. Baik, apakah sudah menjawab pertanyaan dari Saudari Haura? Sudah, terima kasih. Terima kasih.
Untuk pertanyaan ketiga sekaligus pertanyaan terakhir, silakan kepada Saudari Arifah. Saya Arifah dari kelompok 4 mau bertanya, apa perbedaan bioetanol dan etanol? Apa cuma namanya doang yang beda? Baik, saya terima pertanyaannya. Untuk pertanyaan ketiga, apa perbedaan bioetanol dan etanol? Apakah dari namanya saja? Silakan dijawab oleh Saudara Farizal. Ya, tadi pertanyaannya apa perbedaan bioetanol dengan etanol? Tidak salah jikalau perbedaannya hanya di namanya saja karena ditambahkan oleh bio, tulisan bio. Tetapi perbedaan yang paling mencolok antara kedua zat tersebut adalah etanol memiliki rumus molekul C2H6O, sedangkan bioetanol memiliki rumus molekul C2H5OH dengan rumus bangunnya CH3CH2OH, namun sering ditulis dengan eto. Jadi rumus bangunnya itu dari etanol itu sendiri. Sama saja sebenarnya, cuma namanya beda emang. Ya segitu saja. Baik, apakah sudah menjawab pertanyaan dari Saudari Arifah? Siap, jelas. Terima kasih. Terima kasih. Baik, dikarenakan tak terasa waktu kita telah habis, sesi tanya jawab akan kami tutup. Sekali lagi, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk narasumber kita yang sangat luar biasa. Sebelum menutup acara kali ini, saya ingatkan sekali lagi kepada para hadirin yang belum mengisi link presensi yang telah dibagikan di kolom chat untuk segera mengisi link tersebut. Ke Cikini naik Ferrari, jalannya macet sekali. Saya Nadia selaku moderator pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Acara akan saya kembalikan kepada host Saudara Lukman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudari Nadia. Saya akan menutup acara ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Sekali lagi terima kasih kepada Sensei, pembina OSIS, dan murid-murid lain. Mohon maaf jika ada salah yang kurang jelas atau kurang dimengerti. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kader bangsa. Ya, bangsa. Silakan dimatikan dulu. Record.